Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Sahra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi gaya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Nah, tahukah teman-teman apa itu gaya? Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempat. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat gaya. Yang pertama itu ya gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat ini adalah salah satu sifat gaya yang utama. Gaya dapat mengubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contohnya seperti pada tanah liat melalui gaya tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk. Ini adalah contoh sifat gaya dalam mengubah bentuk benda. Nah, yang kedua yaitu gaya dapat mengubah arah benda. Tidak hanya bentuk benda, gaya juga dapat mengubah arah benda. Nah, gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah ke arah lain melalui gaya. Nah, yang ketiga itu gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Sifat dari gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita. Nah, yang keempat yaitu gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Sifat gaya kali ini adalah sifat sebaliknya dari poin sebelumnya. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat menjadi diam. Contohnya seperti permainan basketbal, ketika seorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak menjadi diam. Nah, yang kelima yaitu gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sifat gaya yang kelima adalah dapat mengubah kecepatan pada gerak benda. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat diatur bebas kecepatannya, bisa dibuat melambat atau bahkan lebih cepat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya. Nah, yang pertama itu gaya otot. Jenis gaya ini muncul akibat kerja otot dari hewan makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Contohnya, ketika sedang mencuci baju, Anda menggunakan otot untuk mengucek baju yang kotor. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Jenis gaya ini muncul ketika ada dua objek benda yang saling bersentuhan atau bergesekan. Contohnya gaya gesek adalah ketika Anda mendorong kotak yang berat di lantai. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaya pegeras. Nah, jenis gaya ini muncul saat Anda ada benda yang mengalami peregangan lantaran sifatnya yang elastis. Contohnya gaya pegeras yang dapat dilihat pada kerja shock motor yang membuat penumpang tidak merasa sakit saat melewati jalan yang berlubang. Selanjutnya yaitu gaya yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya yang tidak memerlukan sentuhan, namun dideskripsikan sebagai gaya yang dapat menarik magnet serta benda khusus lain seperti besi dan logam. Contoh gaya magnet dapat Anda rasakan di speaker gawai Anda. Nah, yang kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah tarik ke suatu titik pusat benda. Contohnya gravitasi bumi yang mengakibatkan makhluk hidup tidak melayang di udara. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata terdapat banyak sekali manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu membantu mengangkat atau memindahkan benda. Yang kedua yaitu membantu menghentikan kendaraan, misalnya melalui rem. Dan yang ketiga itu membantu membuka atau menutup pintu. Yang keempat, membantu peralatan kerja seperti alat-alat mesin. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri gaya itu? Nah, yang pertama itu gaya tidak terlihat, tetapi efeknya dapat diamati. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Yang ketiga, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak, yang bergerak menjadi berhenti, mengubah arah gerak, dan mengubah bentuk. Nah, selanjutnya yaitu beberapa contoh pengaplikasian gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya dorong. Contohnya mendorong troli belanja. Saat di supermarket, kita menggunakan gaya dorong untuk menggerakkan troli dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang kedua itu mendorong meja atau kursi. Gaya dorong digunakan untuk memindahkan perabotan dari satu posisi ke posisi lain. Yang kedua, gaya tarik. Contohnya menarik tali tambang. Gaya tarik digunakan saat bermain tarik tambang, di mana tali ditarik ke arah lain. Contoh lainnya itu pada saat menarik pintu. Ketika membuka pintu dengan menarik gagangnya, kita menggunakan gaya tarik. Nah, yang ketiga yaitu gaya gravitasi. Contohnya buah jatuh dari pohon. Gaya gravitasi menarik buah ke arah tanah. Contoh lainnya yaitu air mengalir ke bawah.
Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah karena gaya gravitasi. Nah, yang keempat yaitu gaya gesek. Contohnya yaitu menggunakan rem sepeda. Saat rem ditekan, gaya gesek antara rem dan roda membuat sepeda melambat atau berhenti. Contoh lainnya yaitu bola yang berhenti menggelinding. Bola yang digelindingkan berhenti karena gaya gesek antara bola dan permukaan lantai. Yang kelima yaitu gaya magnet. Penggunaan magnet pada kulkas. Magnet digunakan untuk menempelkan catatan di pintu kulkas. Contoh lainnya yaitu memisahkan benda logam. Gaya magnet digunakan untuk menarik benda logam seperti paku dari benda lain. Nah, yang keenam yaitu gaya pegas. Contohnya yaitu menggunakan ketapel. Karet pada ketapel menghasilkan gaya pegas untuk melontarkan batu. Contoh lainnya yaitu pada saat membuka dan menutup pintu otomatis. Pegas pada engsel pintu membantu pintu kembali ke posisi semula. Nah, yang ketujuh yaitu gaya listrik. Contohnya yaitu menggosok penggaris plastik pada rambut. Nah, setelah digosok, penggaris plastik bisa menarik kertas kecil karena gaya listrik statis. Nah, contoh lainnya yaitu menggunakan peralatan elektronik. Semua alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan lampu bekerja menggunakan gaya listrik. Nah, yang kedelapan yaitu gaya apung. Contohnya yaitu kapal mengapung di air. Kapal tetap mengapung karena adanya gaya apung yang bekerja melawan gravitasi. Contoh lainnya yaitu mainan bebek plastik di bak mandi. Bebek plastik tetap mengapung karena gaya apung bekerja pada benda yang lebih ringan daripada air. Nah, yang kesembilan yaitu gaya yang mengubah bentuk benda. Contohnya yaitu menguleni adonan roti. Saat adonan ditekan dan ditarik, bentuknya berubah sesuai dengan gaya yang diberikan. Contoh lainnya yaitu menekan botol plastik. Botol plastik berubah bentuk saat ditekan. Nah, itulah tadi video pemaparan materi tentang gaya dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.